Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Belajar Bareng Okto. Di video kali ini kita akan membuat sebuah formulir kunjungan tamu menggunakan HTML dan JavaScript dan CSS dengan mudah dan gampang untuk dipelajari. Yang seperti ini. Bagaimana keseruannya? Yuk ikuti video ini sampai akhir. Oke teman-teman, jadi hari ini kita akan membuat sebuah formulir kunjungan tamu menggunakan HTML dan JavaScript secara mudah dan gampang dimengerti. Jadi yang teman-teman pertama-tama kali harus punya aplikasinya adalah aplikasi Visual Studio Code. Ini saya sudah memasuki aplikasinya. Nah di sini apabila teman-teman sekalian yang belum mempunyai folder, maka saya wajibkan kepada teman-teman untuk membuat folder terlebih dahulu. Saya di sini sudah membuat folder yaitu tugas web. Nah, di dalam folder ini kita akan membuat sebuah file. Nah, di sini saya bisa contohkan cara membuat filenya ya. Di sini kan ada new file. Nah, di sini bisa kita klik. Nah, di sini kita isi misalkan atau kepala ya bahasa Indonesianya. Nah, di dalam file ini kita akan membuat sebuah title. Nah, misalkan di dalam title ini kita namakan belajar lokal host tugas 7/hello. Nah, kalau kita menggunakan localhost, kita harus apal di mana tempat foldernya. Seperti saya kan tadi yang pertama wajib ini adalah ini localhost. Nah, yang wajib teman-teman ingat adalah folder di mana teman-teman meletakkan sebuah codingan teman-teman sekalian. Kalau saya kan di tugas web /tugas7 dan baru ada di sini codingannya. Di sini bisa kita klik. Nah, sini sudah muncul dan di sini masih halaman kosong karena kita belum mengcoding, belum membuat apapun di dalamnya kan. Jadi masih kosong. Nah, cara kedua yaitu teman-teman sekalian bisa membuka folder lalu memasukin ke Disams dan masuk ke Windows C, lalu masuk ke exam, lalu teman-teman cari yang ada namanya htdocs yang ada di sini, oke. Terus teman-teman sekalian klik. Nah, di sini sudah ketemu yaitu tugas web punya saya. Nah, di sini saya meletakkannya di tugas 7. Nah, sini kan ada belajar bareng Okto. Nah, teman-teman bisa open with menggunakan Google Chrome. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini sudah masuk, ya kan? Ini masih sama kan tampilannya? Masih tampilan kosong ya, teman-teman ya. Kosong karena kita belum membuat apapun di codingannya. Nah, lanjut. Tadi apa kegunaan title yang ada di sini? Oke, gunaannya adalah ini. Yang ada di sini teman-teman bisa lihat yaitu belajar bareng. Ini misalkan kalau kita rubah, misalkan oke, saya balikin lagi. Nah, kita lanjut ke tahap selanjutnya yaitu body. Oke, jadi teman-teman di body inilah teman-teman akan mengisi halaman kosong yang ada di sini. Jadi ini kan masih halaman kosong. Jadi di sini kita akan isi nantinya ada formulir di sini kan. Nah, itu kita mengisinya di tag body ini. Oke, langsung saja kita pertama-tama kita gunakan tag field set. Oke. Setelah itu kita gunakan tag legend. Oke. Supaya hurufnya besar dan bold kita menggunakan H1. Oke. Setelah itu kita tulis belajar lebih bagus. Oke. Sekarang kita sudah sampai tahap di sini. Oke, selanjutnya kita akan membuat sebuah. Oke, sekarang kita tag form. Oke. Nah, di dalam form ini kita akan membuat sebuah table nama lengkap. Oke. Setelah itu kita turun.
td titik 2 lagi td. Kita bisa lihat hasilnya. Nah, sini sudah ada tulisan nama lengkap. Oke. Nah, dan juga titik 2. Nah, selanjutnya di sini ada perbedaan. Di sini kita menambahkan tag input supaya nanti user bisa menginputkan namanya. Oke, input. Nah, setelah kita buat tag input, kita tentukan type-nya apa. Oke. Sini kita karena nanti usernya akan menginput sebuah nama menggunakan teks, maka kita menggunakan teks. Oke. Oke, ini pasti sudah muncul. Nah, di sini kita sudah bisa placeholder. Nah, di sini kita menggunakan misalkan isi lengguan. Oke. Selanjutnya sama seperti di atas, kita tulis td lagi, terus kita tag, terus selanjutnya kita td lagi sama seperti di atas, dan tagnya pun sama seperti di atas, yaitu input. Terus kita tentukan, terus text, terus name yang placeholder, terus isi 7, terus kita tutup. Oke, kita lihat hasilnya. Oke, sini sudah muncul ya teman-teman. Nama lengkap sudah ada dan tujuan pun sudah ada. Lalu selanjutnya, oke teman-teman, kira-kira setelah tujuan apa ya? Setelah tujuan, misalkan kita tambahkan sebuah asal ya teman-teman, supaya kita tahu dari mana asal tamu tersebut. Jadi kita tuliskan di sini, tentukan name-nya, text name, hasil Anda. Oke, setelah itu kita tutup ya guys. Coba kita lihat hasilnya. Oke, di sini sudah muncul asal ya teman-teman ya. Bisa Anda lihat sekarang. Jadi kita sudah tambah satu asal. Setelah asal, kita membutuhkan yang namanya sebuah tanggal kunjungan seorang tamu supaya kita tahu kapan si tamu tersebut datang. Oke, sekarang seperti di atas, tr td, sini tanggal kunjungan time lokal, yang ini ya guys ya, time lokal. Oke, id kunjungan. Oke, terus yang menggunakan dalamnya. Setelah itu kita tutup. Kita lihat hasilnya. Oke, jadi teman-teman bisa lihat di sini sudah muncul tanggal kunjungan ya teman-teman. Nah, yang Anda bisa lihat di sini kita bisa otomatis langsung ya teman. Nah, ini tinggal kita klik, sini sudah otomatis akan terisi. Oke. Selanjutnya setelah tanggal kunjungan, saya rasa udah cukup ya teman-teman. Udah ada nama lengkap, kita sudah tahu tujuannya, kita sudah tahu asalnya, kita juga udah tahu tanggal kunjungannya kapan. Nah, maka sekarang kita supaya kita lebih bagus lagi, kita tambahkan tempat foto, ngambil foto ya teman. Di atas kita gunakan tr, terus setelah tr sama seperti di atas, ke bawah td. Oke, nah di sini kita terus ambil foto. Oke, seperti di atas td titik 2. Oke, td. Nah, bedanya di sini teman-teman, ketika kita mau membuat sebuah pengambilan foto, maka kita akan menyambungkan ini semua ke JavaScript. Nah, disinilah kita mulai menggunakan JavaScript. Menurut saya nih teman-teman ya, pengalaman saya JavaScript itu sudah mulai agak susah sih saya mempelajarinya. Jadi untuk JavaScript kita akan belajar pelan-pelan ya teman-teman. Oke, lanjut. Di sini kita menggunakan div. Oke, menggunakan div. Nah, di dalam div ini kita tentukan ID-nya. ID-nya tuh oke. Udah selesai. Sini kita enter. Terus kita bikin lagi video. Nah, videonya kita tentukan ID-nya. Terus ID-nya adalah video. Selanjutnya auto atau ambil foto ya teman-teman ya, snapshot. Oke,
Setelah itu setelah snapshot kita tentukan stylenya teman-teman ya, style background koron grand. Oke, canvas ya teman-teman, canvas. ID-nya juga kan lagi table satu lagi teman-teman. Nah, di table ini kita akan menggunakan border. Border itu kegunaannya adalah untuk menebalkan, atau kita akan membuat sebuah kotak. Nah, kotak itu nantinya akan kita tebalkan. Oke, border itu satu. Oke, kita tutup. Nah, terus kita enter. Nah, terus sama seperti di atas kita menggunakan TR. Nah, tapi di dalamnya ini supaya hurufnya lebih besar kita menggunakan tag TH. Kalau tadi kan TD, sekarang kita menggunakan tag TH ini namanya. Oke. Sekarang di sini ada nomor. Terus TH lagi, teman. TH misalkan tadi ada nama lengkap ya kan. Nama lengkap, oke. Terus nama lengkap tadi ada apa aja sih? Nama lengkap, tujuan ya teman-teman. Tujuan dan asal tujuan. Oke. Selanjutnya TH lagi. Tanggal jalan, foto teman-teman. Foto. Oke. Nah, di sini coba kita lihat hasilnya bagaimana teman-teman. Oke. Sini teman-teman bisa lihat sini sudah muncul tampilan data yang akan sini sudah ada nomor, sini sudah ada nama lengkap, sudah ada tujuannya, asal, tanggal kunjungan dan foto. Oke. Nah, untuk sementara waktu kita akan isi secara manual ya teman-teman. Jadi kita menggunakan secara asal manual ya teman-teman. Jadi kita menggunakan di sini sama menggunakan TR, terus turun menggunakan TD. Sini kita kembali menggunakan TD lagi ya teman-teman. Nah, nomor misalkan nomor 1 ya teman-teman. Jadi kita urutkan sama yang di atas ini loh. Nah, kita urutkan nomor, nama lengkap, tujuan, asal, tanggal kunjungan, foto. Kita urutkan aja ya teman-teman. Oke, selanjutnya adalah nama lengkap. Misalkan sini saya menggunakan nama teman saya saja ya teman-teman, Alfi misalkan. Terus setelah Alfi tadi ada tujuan, misalkan tujuannya survei teman-teman ya, survei ya, survei. Terus misalkan asalnya misalkan dari Jakarta misalkan. Jakarta. Oke, selanjutnya misalkan tanggal kunjungannya kita ngasal terlebih dahulu ya teman-teman. Misalkan tanggal 12 bulan 10 misalkan 2000 berapa nih, 2015 lah teman-teman ya, 2015. Nah, sini kita akan memasukkan foto secara manual teman-teman. Jadi di sini kita akan menggunakan tag baru, yaitu menggunakan text image. Oke. Setelah itu img, terus kita menggunakan src. Di sini saya sudah ada foto ya teman-teman. Di sini saya sudah memasukkan foto, jadi saya tinggal mengambil aja. Kalau teman-teman belum memasukkan foto, silakan teman-teman ambil foto sendiri atau foto teman-teman Anda, teman-teman. Jadi teman-teman upload ke sini, oke? Masukkan. Nah, di sini sudah bisa saya belajar Bandung. Terus misalkan tanggal kunjungannya tanggal 16 bulan 12 2010 ya teman-teman ya, udah lama ya. Nah, sama di atas kita masukkan fotonya secara manual terlebih dahulu ya teman-teman. Kita menggunakan text image lagi, sini saya cara itu oke. Setelah itu misalkan tujuannya cuman main Palembang, Bekasi. Terus setelah Bekasi kita menggunakan TD lagi. Tanggal kunjungan misalkan kita ngasal tanggal 18 bulan 7 2000 berapa teman-teman, 19. Oke. Terus kita menggunakan image sama seperti atas ya, menggunakan text image. Aduh, salah lagi. Image, oke. SC-nya tadi Ridho, oke. Kita tentukan width-nya lagi 100, tutup.
Oke, sampai di sini masih gampang ya teman-teman, karena kita belum menggunakan JavaScript menurut saya ya teman-teman. Entah bagaimana kalau menurut teman-teman sekalian. Kita lihat hasilnya. Oke, di sini saya sudah memasukkan secara manual ya teman-teman, data sebuah kunjungan sudah ada. Kira-kira kita tambahin lah ya teman-teman tulisan di sini supaya lebih elegan lagi ya teman-teman. Tekan di sini. Di sini misalkan kita jangan di sini lah. Sinilah ya teman-teman. Jangan di dalam table dulu. Kan di sini kita menggunakan H3, misalkan data kunjungan data. Oke. Kan snapshotnya. Terus sama seperti di atas kita menggunakan dokumen. Terus get elemen ID, kita buka kurung, gunakan sekarang quotes yang ini. Oke teman-teman, canvas beda ya teman-teman nama yang di atas. Sekarang kita menggunakan canvas dot get context, that's context dari konteks kurung titik 2 dulu ya, titik 2 D. Oke, sekarang tutup. Nah, oke teman-teman, sekarang kita sudah sampai di sini ya teman-teman. Sekarang tahap selanjutnya adalah kita akan membuat JavaScript cara mengakses kameranya ya teman-teman. Jadi sekarang kita akan membuat JavaScript untuk mengakses kameranya teman-teman. Oke, selanjutnya adalah tag yang pertama kita gunakan adalah navi. Oke, stream. Setelah itu kita keluar dari kolom yang warna ungu ya teman-teman, yang warna ungu ini kita keluar, terus kita enter. Set. Oke. Nah, setelah kita enter, terus salah saya. Oh, ini dulu teman-teman. Buka ini dulu ya teman. Oke. Setelah buka ini baru kita enter. Nah, setelah kita enter, nah di dalamnya ini kita akan bikin lagi video. Oke. Video. Terus dot src object ya teman. Object. Terus sama dengan stream. Mana tadi? Stream. Nah, yang ini teman-teman. Oke. Nah, itu kita tutup dengan titik koma. Oke. Dah, selanjutnya menggunakan titik koma. Sekarang dot catch, teman-teman. Catch. Nah, ini teman-teman. Catch. Terus kita buka lagi function. Terus kita buka kurung lagi error itu teman-teman. Terus kita sama seperti atas, terus kita enter. Terus di sini kita akan menggunakan bisa akses itu, mengakses kamera. Oke. Terus selanjutnya adalah titik 2 ya teman-teman. Titik 2, terus kita keluar terus kita tanda tambah error. Oke. Nah, sini kita akan tutup. Terus selanjutnya di sini juga kita akan tutup ya teman-teman. Tutup. Oke. Oke. Sampai di sini teman-teman, kita sudah menyambungkan kamera kita ke navigator ini. Jadi nantinya kita sudah bisa mengakses ya teman-teman kamera. Nah, di sini teman-teman mohon maaf sekali ya teman-teman. Jadi karena saya lagi menggunakan kamera ya teman-teman. Karena kan saya lagi rekaman ini teman-teman. Sudah lagi rekaman, jadi menggunakan kamera. Jadi tidak bisa gitu barengan menggunakan kamera gitu teman-teman. Mungkin nanti saya akan lihatkan di ujung video mungkin ya teman-teman. Oke, selanjutnya setelah kita menggunakan tentu ya teman-teman, setelah kameranya bisa diakses, nggak mungkin kan teman-teman hanya kameranya saja terus tombol ini kita tidak bisa mengambil foto lah gitu kan. Nah, kita akan tambahkan di JavaScript-nya, yaitu ambil gambar saat tombol ditekan. Oke, di sini set. Oke,
Kita di sini menggunakan stack pertama snapshot canvasnya dot white salah white with dt. Nah, susah banget ya teman-teman bahasa Inggris. White terus video terus dot video white dot video white ya teman-teman, white d wait, terus kita tutup titik koma. Oke. Sekarang enter. Kita lanjut canvas height, tertinggi ya teman-teman. Canvas dot height. Oke. Terus sama dengan video. Terus dot video height. Baik, terus titik koma, lanjut lagi konteksnya, konteks dot draw image, terus video ya kan, video terus koma 0, terus koma lagi canvas, setelah canvas dot white oke. Dot white dot canvas ke auto, terus size-nya margin-nya 20 pixel auto. Items items ya. Oke, ini kita atur menjadi center atau tengah. Oke. Sini kita sudah mengatur kameranya ya teman-teman. Selanjutnya yang akan kita atur ada video dan kanvasnya ya teman-teman. Selanjutnya adalah video koma kanvas. Oke, salah. Lan watch-nya ya teman-teman. Kasih alamatnya misalkan 300 pixel misalkan ya teman-teman. 300 pixel. Oke. Terus kita atur bordernya ya teman-teman, ketebalan pinggirnya ya teman-teman ya. Bordernya 2 pixel ya kan, 2 pixel supaya lebih elegan lagi teman-teman. Kita margin bottom. Oke, kita rubah menjadi 10 pixel. Oke. Nah, oke teman-teman, di sini kita sudah mengatur kameranya, sudah mengatur video dan kanvasnya. Sekarang kita akan mengatur snapshotnya ya teman-teman. Pagar senar marginnya ya teman-teman. Marginnya top. Oke, margin topnya adalah 10 pixel. Oh, udah ya teman-teman. Oke. Nah, di sini saya sudah mengatur kameranya, sudah mengatur video dan kanvasnya, sudah mengatur snapshotnya ya teman-teman. Kita bisa lihat hasilnya. Nah, teman-teman, di sini meskipun hasilnya belum kelihatan ya teman-teman, saya akan menampilkan hasilnya teman-teman. Ini dia. Gimana teman-teman? Udah bagus bukan? Nah, sekarang kira-kira menurut saya ya teman-teman, ini kan tidak ada warnanya. Terus apa namanya? Ini juga belum, kita akan lebih baiknya kita center atau kita tengahin di sini teman-teman, biar lebih enak kita lihat bagaimana teman-teman. Oke, kita akan pakai itu ya teman-teman. Di pertama-tama kita akan merubah seluruh terus ini menjadi tengah. Oke, mudah sekali teman-teman. Di bodinya ini teman-teman, tinggal kita kasih tag aja center. Oke, center. Kita tutup. Nah, yang ini kita kopas ya teman-teman. Kita ambil, terus kita taruh di paling bawah, di depannya body di bawah, bro. Nah, ini teman-teman. Oke. Terus kita lihat hasilnya. Oke, teman-teman. Teman-teman bisa lihat sekarang sudah di tengah ya teman-teman, lebih nyaman lah dilihat ya teman-teman. Terus supaya lebih enak lagi ya teman-teman, kita kasih warna lah tulisan ini ya teman-teman, supaya kayak inilah teman-teman ya. Kayak ambil foto ini kan sudah ada warnanya teman-teman. Oke, itu sangat gampang ya teman-teman. Jadi begini teman-teman. Di tabelnya ini kita tambahin aja bukan yang ini. Di sini ya teman-teman, di tabelnya ini kita
body di body ya. Di body ini kita tinggal tambahkan style ya teman-teman. Style. Oke. Terus background ya teman-teman. Kita di sini saya sudah memasukkan gambar ya teman-teman. Sudah memasukkan gambar mana ya? Wallpaper. Nah ini teman-teman. Bukan yang ini. Yang mana ya? Yang ini. Nah ini teman-teman. Ini terlihat kecil ya teman-teman. Nah saya nama gambarnya adalah 10 GVG ya teman-teman. Oke kita panggil 10 GVG. Oke kita coba ya teman-teman. Oh ternyata belum muncul teman, salah ya teman-teman. Oke teman-teman, ternyata salah ya teman-teman. Di sini saya kurang titik ternyata teman-teman ya. .gvg. Nah ini muncul sendiri ya teman-teman. Nah di sini langsung muncul ya teman-teman. Nah gimana teman-teman? Udah muncul kan teman-teman? Wallpaper belakangnya teman-teman ya. Oke. Nah selanjutnya ya teman-teman ya. Saya kurang tadi ya teman-teman, mohon maaf. Kan kita sudah mengisi ya teman-teman. Terus kita bagaimana cara menginputnya ya teman-teman? Cara input dan resetnya ya teman-teman. Saya lupa ya teman-teman. Jadi tinggal kita tambahin saja di sini ya teman-teman. Di sini kita tinggal tambahkan tr ya teman-teman. Terus kita tambahkan td teman-teman. Terus di sini misalkan kirim. Langsung. Ada. Input. Terus kita tentukan type-nya ya teman-teman. Kita menggunakan submit. Oke. Terus kita juga value-nya misalkan juga kirim ya teman-teman sama. Terus supaya tombolnya itu berwarna ya teman-teman, kita menggunakan background color style. Terus kita main dia juga misalkan reset ya teman-teman. Oke terus kita tentukan background color. Saya akan menggunakan warna merah itu teman-teman. Oke terus kita tutup. Oke teman-teman, sini kita akan tes ya teman-teman. Misalkan bisa isi nama saya ya teman-teman, terus bikin tutorial misalkan tujuan saya, terus asal saya Palembang ya teman-teman, terus 16 misalkan teman-teman, kita ambil foto. Oke misalkan kita simpan. Oke teman-teman udah bisa ya teman-teman, gampang sekali ya teman-teman. Misalkan saya waktu tujuan saya misalkan ke Jakarta itu nama kota ya teman-teman ya. Tadi bikin tutorial ya teman, bikin tutorial misalkan ya ini. Oke asal saya Palembang ya teman-teman. Oh iya coba teman-teman yang ada orang Palembang itu yang lagi nonton, coba komen kolom komentar ya teman-teman. Terus langsung kita isi aja otomatis teman-teman, bisa repot-repot. Oke simpan. Oke teman-teman, jadi begitulah ya teman-teman video kita ya teman-teman, sangat gampang ya teman-teman. Dari kita tadi bikin HTML ya teman-teman, terus kita bikin hide, daftar kunjungan tamu, style, kamera, video, kanvas, snapshot, terus style, hide, backgroundnya kita ambil 10 jpg, terus stylenya kita rubah colornya menjadi grand biar semua tulisnya menjadi grand. Terus legend daftar kunjungan tamu ya teman-teman, ada nama, tujuan, asal, tanggal kunjungan. Terus kita tadi membuat ambil foto ya teman-teman, kamera, video, button, snapshot, style, lain-lainnya teman-teman. Terus kita membuat sebuah input ya teman-teman, buat simpan dan hapus ya teman-teman. Terus kita membuat tadi border ini teman-teman. Yang paling susah tadi teman-teman untuk saya ya teman-teman, yang paling susah tuh ini ya teman-teman. Kita membuat sebuah video screen ya teman-teman, skripsi ini lah teman-teman, buat video dokumen ya teman-teman. Kita harus yang ini teman-teman. Dari sini saya agak kebingungan ya teman-teman, karena banyak banget teksnya teman-teman, dari sini sini. Oke teman-teman, jadi gimana teman-teman, gampang bukan? Gampang dan mudah gitu kan, menurut saya teman-teman. Tapi menurut teman-teman gimana, gampang apa sulit gitu ya teman? Silakan komen di kolom komentar ya teman-teman, apakah menurut kalian mudah ataukah sulit ya teman-teman. Oke jadi cukup sampai di sini saja ya teman-teman video yang saya buat pada hari ini teman-teman. Jadi mohon maaf nih teman-teman apabila ada kekurangan, salah satunya ya
Teman-teman pasti ngerasain kan pas nonton tadi tiba-tiba fotonya videonya tiba-tiba lompat sendiri gitu teman-teman. Jadi itu bermasalah dengan aplikasi saya atau dengan laptop saya yang tidak menunggu. Jadi mohon maaf ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ingin komentar atau pengen usulan saya mau bikin apalagi gitu, silakan usulkan itu di kolom komentar ya teman-teman. Oke. Buat teman-teman yang suka video kali ini, silakan like, komen, dan subscribe. Oke teman-teman, sampai jumpa di next video. Dadah.